ini adik kecil itu. Adi, Cimehua, dan Bos Kilang Padi. Scene yang paling lucu, apa ya? Waktu makan es krim itu loh. Itu menarik. Terus suara si Maksel waktu nyanyi itu menyentuh banget. Saya sampai terharu nangis. Oke, Aci aku semuanya ya, warga kota Medan semuanya. Aku manajer dari Raya Utama Travel, memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya film ini wajib dinonton. Ya, sangat simpel, sederhana, mudah dicerna. Ya, luar biasa, sukses My Little Pony. Luar biasa. 离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？ Ya, terima kasih masih bersama kami dalam program Kongko. Nah, tadi kita sudah hadirkan beberapa pemain, termasuk salah satunya Wendy ya, yang menjadi Aliang, dan juga krunya yaitu Bang Manu, sutradara. Nah, ini kita hadirkan kembali. Ini ada tokoh, silakan diperkenalkan satu persatu sebagai apa? Saya nama Sigit Faisal, berperan sebagai Taslim, penjual koran di pinggir jalan. Lalu selanjutnya, Cici? Saya namanya Mina, sehari-hari dipanggil Mimi. Pemerannya Cimehua. Cimehua ini ibu dari si Aliang. Nah, ini kan kalau saya lihat dari trailernya ini kan karakter Cimehua ini kan cukup dominan ya di film My Little Penguin ini. Nah, bisa dijelaskan Ci, ini karakter Cimehua ini seperti apa begitu? Karakter ini seperti ibu rumah tangga biasa yang kelebihannya kan mempunyai anak autis. Kalau ibu-ibu biasa kan ya anak normal semua kan. Nah, ini tantangannya udah jadi single parent, mau cari uang sekalian ada anak autis gitu yang mesti dihadapi gitu. Oke. Itu untuk Cici sendiri gimana proses syutingnya, lancarkah atau bagaimana? Ini kan kalau dilihat nih jauh ya pemerannya, karakter pemeran dengan karakter aslinya ini ya, bahkan dari fisiknya ternyata beda ya aslinya, lebih cantik gitu ya. Nah, ini gimana Cici, proses penjalanan syutingnya ini seperti apa? Prosesnya ya mengikutin aja gimana sutradaranya mengarahkan gitu kan. Nah, yang gendalanya itulah di weeknya itu dari jam 7 sampai tengah malam. Bayangkan kan, nggak dilepas-lepas kan. Kadang udah gerah kali pun ditahankan karena mikirnya kalau dicopotin kan apa susah lagi dipasangnya kan. Ya ditahankan, itulah weeknya itulah. Berarti gitu. Ini proses syuting 9 hari full, Cici ikut syuting semua ya di 9 hari itu ya? Saya full. Sama si Aliang, Adi full 9 hari. Nah, jadi karakternya si Cimehua ini apa yang ditekankan gitu Ci, sebagai sosok ibu yang seperti apa begitu? Sosok ibu yang bekerja keras, bertanggung jawab karena ya suami udah meninggal gitu kan. Nah, begitu pengen anaknya dijaga dengan baik gitu. Benar-benar. Nah, untuk Ko Sigit sendiri ini pemerannya sebagai Ko Taslim. Ko Taslim itu siapa begitu di film My Little Penguin ini? Di dalam My Little Penguin, Taslim itu sebagai kawan baik almarhum Bapak Aliang. Di sini Taslim menunjukkan kesetiaan kawan. Karena teman baik, bapaknya meninggal, dia merasa iba. Lalu bantu merawat, menjaga Aliang sebagai anak autis dan istri kawan. Nah, untuk Ko Sigit sendiri ini sebelumnya ada background sebagai pemain film atau bagaimana, atau di bidang seni begitu? Sangat jauh, sangat bertolak belakang. Dan bagi pribadi saya, ini film pertama yang sangat-sangat terkejut. Karena begini, kehidupan saya sehari-hari saya beda sama sekali dengan pemain seni ya. Kita bicara dalam bidang seni.
Suksesnya film ini juga satu kelebihan yang saya rasa muncul tiba-tiba, mujizat lah kita bilang, berkat bimbingan dari sutradara, kerjasama kawan, kemudian di belakang kami adik-adik mahasiswa yang saling mendukung. Ya biasalah dalam proses ada sedikit gonjang-ganjing, biasa silang pendapat. Namun cukup luar biasa menurut penilaian pribadi saya ya. Suatu film yang sangat berarti, simple, menunjukkan kehidupan yang harus bertanggung jawab, setia, kemudian di sana juga kemampuan kita dalam menghidupi keluarga, bagaimana susahnya ini melewati hari. Jadi film ini sangat-sangat mengekspresikan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Konflik di film ini seperti apa ya, Ci ya? Maksudnya konflik dari film yang katanya sederhana ini. Kalau bagi saya konflik itu karena kita pemeran yang sama sekali buta mengenai acting. Kemudian kita juga tidak tahu mengarahkannya gimana, ekspresinya gimana. Untuk belajar dialog aja saya harus belajar mungkin 1 hari 1 malam. Di mana saya hafal depan, lupa belakang, kemudian hafal belakang, lupa depan. Nah itu gimana ngatasinya? Pas proses syuting lancar atau gimana? Proses syuting pasti ada gangguan, mungkin berapa kali take. Tapi itulah adik-adik kita sangat support. Lanjut aja kok, kita dukung. Karena background kami bukan dari sana. Mereka bisa memaklumin dan dukung mereka sangat luar biasa. Nah inilah hari ini dan kita juga terkejut sebagai bukan insan seni ya, tetapi dari hasil yang kita tinjau di CGV ternyata peminatnya luar biasa. Luar biasa ya. Itu tadi. Jadi kebanggaan sendirilah. Jadi untuk Ko Sigit ini sendiri waktu proses syuting gimana? Ada kendala atau enggak nih? Mengingatkan full ya dari 1 hari pertama sampai hari ke-9 ikut dalam proses syuting, apalagi di luar dari background yang kita sebagai insan kreatif begitu. Ini mungkin sedikit saya flashback ya. Saya dipanggil sutradara itu dalam arti hanya memenuhi kota, bukan sebagai acting ya dalam casting tadi. Ternyata dengan penampilan saya yang sangat sederhana, celana pendek, ponggol, kemudian kaos apa adanya, itu dinilai 1 plus point. Dan saya pribadi tidak tahu. Kemudian dialog direkam, lalu dalam 10 hari ada telepon bahwasanya saya dijadikan acting sebagai Taslim. Nah terkejut bagi saya, gimana saya mendirikan saya di luar pribadi saya yang sehari-hari. Harus mempostingkan diri saya dalam acting sebagai Taslim. Nah terpaksa saya harus belajar. Pinggir jalan begitu banyak kehidupan penjual koran, baik muda, baik tua, orang yang berjalan kaki di pinggir jalan, kita belajar di sana. Nah untuk Ci Mimi sendiri ini melihat kan ini karakter Ci Mimi ini kan lebih dominan ya di situ, apalagi seorang ibu ya pemeran utama. Apalagi ada adegan nangisnya, adegan sedihnya, itu gimana Cici tantangannya? Apa proses belajar readingnya itu seperti apa? Syutingnya? Belajar kalau udah ini apa ya, kasih tahu bahwasanya waktu yang panjang itu dalam hati udahlah kita kompromi, udahlah kita hajar ngomong aja ya kan. Menurut pendapatnya intinya udah dapat ya kita ngomong aja gitu, nggak bisa lagi hafal seperti skenario. Poin-poinnya poin-poinnya udah tahu. Dan lagi mungkin saya memang ibu rumah tangga. Soalnya saya tidak bekerja, cuma jaga 3 anak. Jadi agak relate gitu ya, Ci, ya, dengan jadi peran agak Cimehua bisa ini. gitu ya kan, masuk ke peran Cimehua gitu. Nah gitu. Lagi pula ada yang panjang-panjang sampai kita komprominya gimana? Kan adegannya kan ini Adegan ngomong dialog kan. Jadi mau sampai siapa yang ngomong kadang bisa blank kan. Benar-benar. Gitu ya, nanti kasih kode ya. Gitu. Sampai lu mesti ngomong, kadang bisa gitu. Sampai umpamanya ke Adi, sampai Adi. Semua pada nunggu, Adinya lupa mau dialog kan. Didiam, Pak Sate ulang. Berulang-ulang ya, tapi wajar ya namanya perdana ya. Ci, ya. Jadi gitu loh. Jadi ketika melihat hasilnya nih Ci, gimana nih hasil kerja keras selama 9 hari, begitu filmnya sudah tayang, melihat karakter Cici di situ sebagai Cimehua, bagaimana perasaan Cici? Ya perasaan sih senang juga, apalagi banyak komentar yang
bagus lah gitu kan, nggak ada apa komplainnya apa. Seneng sih, seumur gitu masih bisa bermain film ya kan, gitu. Ini latar belakangnya orang Cici sama Ko Sigit memang udah kenal sebelumnya atau gimana? Membangun chemistry-nya gitu di pada proses syuting film itu seperti apa? Sebenarnya nggak kenal sama sekali semua. Iya. Tapi begitu kumpul kok bisa akrab gitu. Nyambung ya. Nyambung. Nah. Chemistry kami sebenarnya chemistry lokasi. Benar. Nah, jadi belajar sendiri, saling mengkoreksi, karena dia dalam bahasa dialognya itu bahasa Hokkien. Memang masing-masing bahasa ibu itu kan beda-beda nada maupun cara ngomongnya. Ya kita berusaha penyesuaian lah. Penyesuaian, mudah-mudahan kami bisa kompak semua, terbentuklah film My Little Pink You. Iya ya, dan kalau dilihat sih filmnya ya cukup mengharukan begitu ya, dan cukup relate lah dengan ini sekarang. Nah ini kalau Cici sendiri nih melihat film My Little Pink You ini seperti apa secara garis besar gitu, pendapat Cici sebagai seorang ibu yang melihat karakter Cimehua ini seperti apa? Ibu yang tabah kan, yang bertanggung kuat untuk menjaga seorang anak autis kan. Nah, dan lagi bisa memberi kasih tahu masyarakat bahwasanya etnis Tionghoa sama Indo bisa kolaborasi. Kan si Adi diambil anak jadi anak Cimehua, seorang pribumi kan. Ada gitu juga itu adegannya ya? Ada lah, ada. Jadi anak sekalian jadi teman si Aliang. Gitu. Jadi baru bisa tertolong lah si Cimehuanya gitu. Dan intinya mau Chinese mau Indo bisa bersatu. Memberitahukan gitu kan. Ini kalau proses syutingnya sendiri gimana Ci? Aman-aman aja, lancar kah atau kendalanya seperti apa? Aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Paling waktu hujan itulah terakhir hujan, aduh. Kendalanya hanya di rambut palsu dan rambut ya? palsu aja lah itu. Sama sepedanya. Sampai setua ini baru tahu bahwasanya sepeda itu ada remnya di kaki. Selama ini nggak tahu. Gitu ya? Rem pedal. Di pedalnya itu saya nggak tahu. Jadi jadi tipe apa? Maksudnya tipe torpedo. Jadi dia kalau ngerem tuh ngeremnya ke belakang. Jadi kalau udah di belakang pedalnya mau naik ke atas nggak bisa. Kalau sepeda biasa kan bisa. Kenapa harus pakai sepeda? Itu memang bagian dari ininya. Dapat dari sponsornya cuma itu. Kirain memang khusus itu. Jadi kok sepeda kayak gitu. Jadi kesannya kayak susah kali membawanya. Dalam hati, aduh gimana ini? Padahal ditanya waktu bisa naik sepeda kan? Bisa. Begitu dapat sepeda kayak gitu, bingung jadinya kan? Itu proses pengalaman yang unik ya? Iya, itulah. Disitulah baru tahu. Kok sepedanya kayak gitu? Nggak bisa dari bawah naik kan? Napanya kan? Rupanya sepedanya ada di pedalnya ada remnya. Yang Cici lihat dari proses syuting sampai filmnya selesai, ini bagaimana pandangan Cici sendiri? Apakah pengalaman yang cukup menyenangkan atau nanti kalau ada diajak lagi nih main film lagi gimana? Apakah nggak kapok atau seperti apa? Kapok sih enggak ya. Cumanya pertama-tama kita kan nggak tahu, kirain begitu sekali take udah siap semua gitu kan. Rupanya angle-nya mau kanan kiri, baru tahu dari situ. Baru tahu dari situ udah siap pertama. Kan kata-katanya suka bungkus gitu kan. Kirain udah siap. Ada lega, mau scene kedua kan. Ternyata enggak, belum Ci. Belum lagi. Apalagi rupanya dari angle kanan kiri. Baru tahu susah inilah buat film gitu. Baru tahu. Jadi pendapat orang-orang terdekat nih, Ci Mimi dan juga Ko Sigit, bagaimana terhadap film yang udah ditayangkan ini? Responnya seperti apa dari keluarga gitu? Kalau keluarga saya pribadi juga satu kebanggaan lah mereka. Bahasanya kenapa suami yang sehari di rumah itu kaku tiba-tiba kok bisa berakting begini loh. Di luar dari gaya-gaya dia sehari kehidupan dia. Sementara dari teman-teman kelas maupun pergaulan kita dengan masyarakat, mereka semua bingung.
ini manusia kembar atau gimana? Jadi selalu timbul WA. Pertama tidak pede, jujur saya bilang. Oh bukan saya, itu teman, mungkin mirip muka. Kemudian merasa adegannya itu dan postur tubuhnya yang unik tadi ketemu, nggak mungkin orang lain pasti kamu. Kenapa Ya. kok nggak mau mengakui gitu? Karena kita punya background bukan di seni dan keluarga tidak ada satupun insan seni. Tapi kan respon orang kan bagus kan, saya lihat aktingnya juga bagus kan. Iya itu kan sebelumnya kan udah kayaknya Minder Justru ya, gitu. justru minder. terkejutnya pada saat memang bisa diterima di masyarakat. ah Karena kami jujur setiap kali syuting, kamu gimana ya? Kamu gimana? Saling tanya prestasi. Oh, bener-bener. Kualitas kami sebenarnya gimana? Saling nilai Karena ya. dalam arti gini, kita bekerja dengan tugas dan tanggung jawab. Apa yang kita usahakan, ya paling tidak until the end lah harus Bertanggung memenuhi jawab ya, bertanggung jawab memenuhi permintaan daripada masyarakat lah. Karena kita dalam arti bekerja dalam arti memenuhi rasa yang harus kita tunjukkan. Bukan kita menuntut sekedar acting. Jadi sering juga sesudah acting kita di belakang belajar sendiri. Kamu salah loh gini-gini. Mukamu kok kayak gini lah. Jadi adalah saling mengisi walaupun tidak pengalaman sok-sok tahu lah di belakang. Karena butuh juga ya kritik ya. Ya, sama-sama saling kritik lah. Tapi pas sudah lihat hasilnya, udah lihat tayangnya, terus reaksi dari penonton itu gimana? Puas nggak kok? Sangat-sangat puas. Dan pribadi merasa kami bahwasanya oh ya maunya nanti selanjutnya agar lebih ini lagi lah gitu. ya itu pasti ada ya itu lah. pasti ada lah karena kita lihat sendiri kan kayaknya sendiri pun rasa kayaknya ada kurangnya ini ya, ada kurangnya ini ya, ada pasti ada. Dan sesudah film ini beredar di pasaran, kadang-kadang dalam WA pun kita bercanda dalam arti saling coba mengkoreksi dengan gaya-gaya seolah-olah macam aktor gitu di dalam WA kami bercanda untuk saling mendalami lah. Iya benar-benar. Mungkin bagi kami ini bidang baru ya, bidang kehidupan kami dari bentuk lain, tetapi kami merasa suatu pengalaman yang luar biasa, yang sangat-sangat mendukung hidup kami, terutama saya yang tua ya, yang tua ini nggak mungkin lari lagi kecuali yang bisa ikut sutradara syuting, mana tahu ada peluang ke depannya, itu sangat syukur. Bisa Dan lah. di Jadi dan kakek-kakek. mungkin kakek-kakek penghibur lah. Jauh Dan ya kepada dari adik-adik aktornya. kita juga sering kita sampaikan apabila ada bakat atau peminat, ya silakan gabung. Kami siap saling kolaborasi. Tapi kalau Ko Sigit memerani karakter Ko Taslim ini gimana? Apakah sulit atau ada kok persamaan dengan diri saya sendiri begitu? Ada kesamaan nggak dengan karakter Ko Taslim ini? Kalau saya pribadi merasa ini bertolak belakang. Oh ya, dari mananya? Bertolak belakang dari sosialnya. Saya Iya, kan beda backgroundnya ya. tingkatan sosial semua saya bergaul. Tetapi kehidupan dari sosial tadi kan tidak kita mendalami. Sementara di dalam acting ini kita harus menyelami supaya rasa kita bisa kita tunjukkan, feeling kita bisa kita tunjukkan. Nah di sana poin yang tidak bisa saya dapat. Tapi kan kalau di film ini si Ko Taslimnya ini dikenal sosoknya itu setia kawan Setia begitu. Ya. Nah kawan. untuk Ko Sigit sendiri nih gimana? Apakah hampir-hampir oh sama nih kayak saya nih karakternya? Kalau gitu. posisi dari karakter dia itu memang sama, cuman mengaktingkan tadi yang sulit. Kemudian ada manjat pohon mangga dengan iya, ada usia saya, bayangkan aja saya harus manjat pohon mangga, kemudian harus makan es krim yang manis sekali di malam hari. Jadi itu satu pengalaman yang luar biasa. Dalam acting tadi kita harus makan es krim yang pas juga ada kontainer lewat, abunya lengket di es krim, kita harus masuk mulut. Jadi itulah pengalaman-pengalaman unik ya. Pengalaman-pengalaman unik baru kami tahu bahwasanya seorang artis itu tidak itu ya. segampang, Ya, segampang. tidak semudah yang kita Seglamor yang kita iya. lihat ya. Sebetulnya jauh lebih susah kehidupan seorang artis terutama pada saat proses. Proses syuting Ya, tanpa orang belakang kita tidak ada apa-apanya. Benar-benar. Di Yang sana berperan lah, siapa Puan. nih kok kira-kira yang menyemangati banget? Sebenarnya menyemangati kami adik-adik mahasiswa. Mereka jauh lebih semangat, luar biasa mendukung kami. Di saat kami down, capek, lemas, mereka itu ya malaikat-malaikat kecil, bidadari kecil. Datang, ngelapin keringat kami, minum airnya, melegakan tenggorokan kami. Bayangkan ibaratnya anak kami yang nyampirin kami kayak gitu kan satu Kerjasama yang kerjasama baik yang sangat ya. baik. Untunglah pertama kita di Manu ini kan.
Kalau di luar kurasa nggak tahu lah apa. Proses bondingnya bagus ya. Iya. Antara kru dan juga pemainnya itu Nggak pendekatannya dibeda-bedain, bagus. Mbak, orang apa ya kan. Mereka Sangat iya, open minded Memberikan lah. pengalaman iya, yang baik, iya. ya. Baik semua, Apalagi ini baru- judulnya baru perdana main Perdana. film, dapat itu. kalau dapat yang udah biasa kan pasti ada krunya, ada yang sok lah Yang atau udah apa senior kan lah, ya kan. yang- Nah, udah senior orang itu kan. Senioritas Jadi ini lah ya. betul-betul saya pun terkejut. Bisa juga ya berbaur. Biasa kan nggak ada perbedaan Berarti gitu kan. Cimeme nih kalau ada ajakan main film lagi mau-mau aja lah ya. Udah Ya. semangat. Saya Berarti nggak masalah pakai Nggak duit masalah. lagi berapa. sebenarnya saya nggak percaya diri begitu udah apa baru tahu ternyata aku bisa acting ya gitu. Apalagi komer-komer kayak beneran gitu kan. Jadi Acting baru kedua lain, percaya Ci. diri. Pertama aku nggak. Acting kedua bukan wig lagi, botain. Gitu. Tapi lucu-lucunya sebenarnya ada di Costa Taslim. Dia orangnya apa? Suka bercanda. Suka ya, Koko Dia ini ya. sebenarnya ada, makanya bisa Bisa dapet. Meredakan Sehari-hari kondisi lapangan lah. sehari-hari dia bercanda juga. Sampai aku semalam tanya sama anaknya, itu papanya di rumah kayak gitu juga ya bercandaan? Iya, kadang-kadang ada si Ii katanya. Oh, berarti orangnya memang apa Berarti nggak bercanda. jauh lah ya. Nggak jauh Susah lah untuk sebenarnya. memerankan Ya, kota. fleksibel Ya. lah dalam kehidupan. Itu Dia aja. memang ada lucu-lucunya, Karena bercandanya, kadang-kadang suka karena- bercanda dia. Karena kita kerja sampai jam subuh ya, jam 2, jam 3. Ya sebagai manusia terutama adik-adik kita kan pasti capek. Benar-benar. Ya, butuh bukan kita aja sebagai apanya butuh perhatian, mereka jauh lebih butuh. Benar. Karena tenaga mereka 2 sampai 3 kali lipat dari kita. Ya kesuksesan film Iya, itu kan berkat kerjasama, saling Ya, mendukung lah, betul. kerjasama. antara kru Itulah. dan juga Jadi pemainnya. itulah sebagai yang bisa kita kerjakan ya menghibur lah, menghibur. Menarik ya, ini film yang mana ini castnya, pemainnya semua orang Medan gitu ya. Iya, Bu ya. Yang full. mana juga bahkan Pertama. banyak pemain yang baru masuk ya kecimpung Iya. di dunia perfilman langsung film begitu Iya. ya. Nah ini kira-kira nih gimana Cici meyakinkan teman-teman Cici, terus saudara, keluarga harus nonton film ini? Kenapa gitu kalau alasannya? Kenapa orang harus nonton film ini? Dari Ya selain karena kenal sama Cici ya, ya. dari segi cerita gitu bagaimana? Karena ini kita bisa memberitahukan bahwasanya biarpun ada anak begini autis, jadi kasih semangat. Motivasi Cimehua, lah. motivasi Cimehua aja bisa bertahan, ya kan? Di dalam mempunyai anak gitu, apa single parent. Jadi kasih masukan sama masyarakat bahwasanya jangan patah hati atau patah semangat gitu. Jadi mesti nonton biar ada Dapat feel-nya. pencerahannya. Oh, saya mesti tegar Kalau seperti Cici Cimehua. sama Koko sendiri nih melihat filmnya sesuai nggak dengan ekspektasi? Bahwasanya ini memang Medan kali nih, ini memang cindo-cindo Medan kali nih dari segi Yalah, Medan kan. lokasi, penempatan lokasi, bahasa, aktingnya segala macam. Bagus nggak filmnya? Kalau menurut saya ini satu terobosan. Dalam arti begini, mulai dari produsernya semua total maupun kami sebagai pemeran itu full 100% produk Medan. By anak Medan. Itu satu. Kedua, bahasa dialog kami juga memakai bahasa Hokkien Medan. Bahasa Hokkien Medan yang betul-betul setiap hari ya sebagai bahasa komunikasi dagang. Berarti kalau kita yang nggak ngerti Hokkien nanti ada translate-nya kan? Ada translate Kita bahasa juga Indonesia. bantu. Kami bantu translate. Dan translate itu tidak jauh. Kita Pemainnya talent, juga ya? pemain Ya. pun ikut Membantu tahu. Iya. skrip ya. Kami sangat perlu dan sangat senang kalau adik-adik kita maupun dari mungkin orang Indonesia bisa ngerti supaya mempermudah komunikasi. Jadi dalam film ini kita tidak memisahkan A dengan B, siapa dia siapa saya. Jadi tujuan film ini sebenarnya kami tidak ada apa-apanya tanpa adik-adik kita orang pribumi. Jujur saya bilang. Nah, adanya film ini menunjukkan begitu besarnya kolaborasi, begitu banyaknya budaya yang bisa kita bentuk
membuahkan satu hasil yang sangat luar biasa. Ya, apalagi ini tadi krunya 90 orang nih nggak ada Totally, semua nggak ada orang 100%. Tionghoa. Pertama nggak ada orang Tionghoa, cuma talentnya aja orang Tionghoa. Yang menjadikan film ini nggak ada orang Tionghoa loh, nggak ada orang Cina loh. Ada. Hanya kami berempat aja yang asli, mungkin sama Cilin sama Citan hanya inilah ya. Pemainnya ya. Pemainnya. Tapi luar biasanya mereka bisa memberi bimbingan ke kami. Arahan ke kami yang sama sekali nol dalam seni perfilman. Inilah hari ini hasilnya. Aku betul-betul luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Jempol. Itu Cimehua sebenarnya nggak hampir sama. Seperti saya berperan di Sebagai rumah ibu itu. lah ya. Nggak di rumah itu sampai suami bilang, merinding aku. Suami bilang, ih kayak rumah kamu yang dulu ya. Oh iya, bahkan penempatan Alaminya tadi. Makanya dulu kondisinya juga Iya, dikondisikan. rumah saya segitulah waktu main film basi papan gitu. Makanya diketawain sama suami kan, Mimi itu rumah kayak rumah yang Lubuk Kuda ya, persis hampir sama katanya. Gitu, makanya bisa apa kan, dapat dapat jiwa karena memang dari yang kita nggak ada yang dilebih-lebihin Iya, juga ya dalam proses alami, syutingnya, naturalnya gitu lah. gambarannya. Jadi bisa untuk ya nggak hanya orang Tionghoa Medan ya, maksudnya orang kita pun kayak saya gini pun ya udah nggak masalah mau nonton itu ya, karena memang yang diangkat kan lebih ke adat dan budaya, karena kan kita tahu sendiri ya kan Koci, Medan ini kan banyak ya suku, ras, agama ya, salah satunya multi etnis benar. Mungkin selama ini banyak diangkat Batak Toba, Batak Karo, Melayu. Nah, inilah ada film Tionghoa yang menarik baik dari segi pemainnya, ceritanya dan juga bahkan latar belakang dari film yang dibuat ya. Jadi orang Cina pun ada yang miskin, pernah tinggal di rumah yang apa kan kayak gitu. Orang kan termasuk Cimehua aja. Kirain ya. kaya-kaya kan, padahal enggak. Cimehua aja dulu tinggal di rumah kayak gitu. Iya benar-benar menarik ya. Nah, ini pokoknya tadi yang udah dibilang sama sutradara Bang Manu sebelumnya, untuk teman-teman yang mau nonton film My Little Pengyu ini bisa langsung datang ke CGV Focal Point ya di Ring Road, atau bisa menghubungi admin untuk mengkonfirmasi secara langsung bagaimana cara pemesannya ini di IG-nya di My Little Pengyu. Oke, demikian podcast kita pada pagi hari ini. Saya Febrina Permata mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.